Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agung. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, offering A, mata kuliah Aljabar Linear Elementer, akan mempresentasikan hasil tugas akhir kami dengan judul Metode Prinsipal Komponen Analisis, Identifikasi Vektor Eigendominan dalam menentukan prioritas mahasiswa UM dalam memilih hunian kos. Untuk presenter pertama, rekan saya disilakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Syifa Salsabila. Saya akan menjelaskan latar belakang penelitian ini. Fenomena pindah-pindah tempat kos atau kos hopping di kalangan mahasiswa Universitas Negeri Malang merupakan cerminan dari ketidakteraturan dalam proses pengambilan keputusan saat memilih hunian. Banyak mahasiswa yang terjebak pada kriteria pemilihan yang terlalu beragam dan tumpang tindih seperti mempertimbangkan harga, fasilitas, jarak, hingga keamanan secara bersamaan tanpa bobot prioritas yang jelas. Akibat memproses semua variabel tanpa adanya bobot prioritas yang jelas, ekspektasi mahasiswa seringkali tidak terpenuhi. Hal ini menyebabkan ketidaknyamanan yang mengganggu fokus masa studi mereka di Malang. Masalah pemilihan hunian menjadi kompleks karena variabel-variabel tersebut saling mempengaruhi secara negatif. Contohnya, harga kos yang murah berkonsekuensi pada fasilitas yang terbatas, sedangkan jarak yang dekat berbenturan dengan tingkat kebisingan yang tinggi. Dalam kondisi variabel yang saling berhimpitan, mahasiswa mengalami kebingungan keputusan dan rentan mengandalkan intuisi subjektif yang spekulatif. Oleh karena itu, diperlukan alat ukur yang objektif dari statistika multivariat yang mampu menyederhanakan variabel berhimpitan ini, yang secara matematis akan dihitung melalui nilai dan vektor eigen dari matriks kovarian data. Untuk membedah struktur data yang kompleks ini, penelitian ini menerapkan metode prinsipal komponen analisis atau PCA. PCA bekerja dengan cara mereduksi dimensi dari kriteria-kriteria yang saling berkorelasi tersebut, lalu mentransformasikannya menjadi komponen utama. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana struktur kriteria pemilihan hunian kos mahasiswa UM jika dianalisis menggunakan metode PCA. Kedua, variabel atau kriteria manakah yang menjadi penentu paling dominan dalam preferensi mahasiswa UM untuk memilih hunian kos berdasarkan hasil identifikasi vektor eigendominan. Yang ketiga, bagaimana hasil analisis vektor eigen tersebut dapat memberikan gambaran pola prioritas mahasiswa UM dalam menentukan hunian yang rasional dan objektif. Selanjutnya, tujuan penulisan. Yang pertama, tujuannya untuk menganalisis struktur kriteria pemilihan hunian kos mahasiswa UM melalui metode PCA. Yang kedua, untuk mengidentifikasi vektor eigen dominan untuk menentukan variabel atau kriteria yang paling berpengaruh terhadap preferensi pemilihan hunian mahasiswa UM. Yang ketiga, untuk memberikan gambaran pola preferensi hunian mahasiswa UM yang objektif dan terukur sebagai dasar ilmiah dalam pengambilan keputusan pemilihan tempat tinggal. Selanjutnya, yaitu manfaat penulisan. Yang pertama, menambah pemahaman mengenai bagaimana konsep nilai dan vektor eigen dapat diterapkan secara langsung dalam pengolahan data real. Yang kedua, memberikan gambaran konkret tentang bagaimana metode PCA digunakan untuk menyederhanakan kriteria yang kompleks. Yang ketiga, menunjukkan langkah-langkah praktis dalam mengidentifikasi bobot prioritas melalui analisis vektor eigen dominan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Dwi Meulansari dengan NIM 250311601985. Preferensi pemilihan hunian kos mahasiswa. Hunian kos merupakan tempat tinggal sementara yang banyak digunakan oleh mahasiswa, khususnya mahasiswa perantauan selama menjalani masa studi. Nah, keberadaan hunian kos ini menjadi salah satu kebutuhan penting karena dapat menunjang aktivitas akademik maupun non-akademik mahasiswa. Dalam memilih hunian kos, mahasiswa itu biasanya mempertimbangkan beberapa faktor yang dianggap sesuai dengan kebutuhan dan kondisi ekonomi masing-masing. Faktor yang pertama ada pada biaya. Mahasiswa itu cenderung memilih kos dengan harga yang sesuai dengan kemampuan finansial mereka. Biaya kos biasanya meliputi biaya sewa bulanan maupun tahunan, serta biaya tambahan lainnya seperti listrik, air, dan juga internet. Kos dengan biaya yang murah biasanya itu lebih banyak dipilih oleh mahasiswa. Namun yang perlu dipertimbangkan adalah fasilitasnya juga. Selanjutnya, lokasi.
Jarak antara hunian kos dengan kampus itu menjadi pertimbangan penting bagi mahasiswa karena berhubungan dengan efisiensi waktu dan juga biaya transportasi. Jarak yang dekat itu dapat membantu mahasiswa menghemat waktu perjalanan sehingga aktivitas akademik itu menjadi lebih efektif dan juga efisien. Selanjutnya, yang ketiga yaitu fasilitas. Fasilitas merupakan sarana pendukung yang tersedia pada hunian kos untuk menunjang kenyamanan penghuni. Fasilitas yang umum tersedia itu meliputi tempat tidur, lemari, kamar mandi, akses internet, dapur, area parkir, dan juga ruang belajar. Nah, semakin lengkap fasilitas yang diberikan, maka tingkat kenyamanan penghuni kos itu juga semakin tinggi. Selanjutnya ada pada keamanan. Keamanan merupakan kondisi lingkungan yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi penghuni kos. Faktor keamanan itu meliputi sistem pengawasan, kondisi lingkungan sekitar, akses keluar masuk kos, serta tingkat kriminalitas di sekitar tempat tinggal. Selanjutnya, yang kedua yaitu matriks dan operasi matriks. Matriks adalah suatu susunan bilangan real atau bilangan kompleks yang disusun dalam baris dan juga kolom, membentuk jajaran persegi panjang. Nah, secara umum, matriks yang memiliki I baris dan J kolom dinyatakan sebagai matriks berukuran I kali J. Nah, dengan I-nya itu tadi baris dan J-nya itu kolom. Misal, terdapat 50 responden dan juga 4 variabel kriteria, maka matriks tersebut itu akan berukuran 50 kali 4. 50 itu baris, ke bawah 50, dan juga kolomnya itu ada 4, ke kanannya 4, seperti itu. Selanjutnya, nah, berikut adalah beberapa contoh operasi matriks. Yang pertama, transpose matriks. Operasi matriks ini, transpose matriks ini itu mengubah baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Contohnya seperti matriks A. Matriks A ini berukuran 3 kali 2. AB di sini tuh berperan sebagai baris. Namun apabila dilakukan operasi transpose matriks, itu AB itu akan berperan menjadi kolom. Begitupun dengan ACE. Ini pada matriks A itu berperan sebagai kolom. Namun apabila dilakukan operasi transpose matriks, itu akan menjadi baris ACE. Seperti itu. Nah, matriks A ini itu kan berukuran 3 kali 2. Apabila dilakukan transpose matriks, maka itu akan menjadi 2 kali 3. Begitupun apabila ada matriks X berukuran 50 kali 4, jika dilakukan operasi matriks ini, itu akan berubah ukuran menjadi 4 kali 50. Selanjutnya, perkalian matriks. Perkalian antara dua matriks itu hanya dapat dilakukan jika kolom matriks pertama itu sama dengan jumlah baris matriks yang kedua. Nah, di sini ada di sini ada matriks transpos berukuran 4 kali 50 dan matriks asal berukuran 50 kali 4. Di sini kolom matriks pertama itu berukuran 50 dan jumlah baris matriks kedua itu berukuran 50 juga. Jadi dapat dilakukan perkalian matriks. Nah, 50-50 ini akan melebur sehingga hasil dari perkalian ini itu akan berukuran 4 kali 4. Selanjutnya, yang ketiga yaitu normalisasi data. Nah, dalam analisis statistik multivariat, data itu seringkali terdapat bias, sehingga sebelum dilakukan perhitungan, perlu melakukan normalisasi data. Normalisasi data di sini tuh terdapat dua. Ada yang normalisasi data berdasarkan rata-rata tiap baris dan juga berdasarkan tiap kolom. Yang pertama ini normalisasi baris. Nah, proses ini itu dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata dari masing-masing baris pengguna. Kemudian dikurangkan dengan setiap entry data asli dengan nilai rata-rata itu tadi. Contohnya seperti ini. Pada matriks A ini berukuran 2 kali 4. Nah, pertama menghitung rata-ratanya terlebih dahulu dari tiap baris. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, 10 bagi 4 itu 2,5. Sehingga menghitungnya itu nanti kita membuat matriks baru dengan 1 dikurangi 2,5, 2 dikurangi 2,5, 3 dikurangi 2,5, 4 dikurangi 2,5. Begitupun baris yang kedua, sehingga akan terbentuk matriks baru yang biasnya itu sudah dihilangkan, menghilangkan bias karakter dari tiap responden itu tadi. Selanjutnya, terdapat normalisasi kolom. Nah, normalisasi ini itu juga sama seperti yang tadi caranya, namun rata-ratanya itu berdasarkan dengan tiap kolom. Contohnya, matriks A ini 1 tambah 5, 6, 6 bagi 2, 3. Sehingga 1 dikurangi 3 dan juga 5 dikurangi 3. Begitupun dengan kolom-kolom lain, sehingga membentuk matriks baru yang biasanya itu sudah dihilangkan. Selanjutnya, matriks covariance. Nah, covariance sendiri itu merupakan ukuran statistik yang menunjukkan seberapa besar dua variabel acak
berubah bersama-sama. Jika dua variabel itu memiliki covariance yang positif, artinya peningkatan satu variabel itu cenderung diikuti oleh peningkatan variabel lainnya. Contohnya misalnya kelengkapan fasilitas itu cenderung berbanding lurus dengan peningkatan harga kos. Jadi semakin baik fasilitas, maka biayanya itu juga akan semakin tinggi. Itu kan berbanding lurus. Sebaliknya, covariance negatif itu menunjukkan hubungan yang saling bertolak belakang. Nah, matriks covariance ini rumusnya sama dengan 1/n-1 dengan matriks transpose dikalikan dengan matriks asli. Selanjutnya, nilai eigen dan vektor eigen. Secara formal, misalkan C adalah sebuah matriks berordo n kali n, maka skalar lambda itu disebut nilai eigen dari matriks C jika terdapat suatu vektor tak nol X sedemikian hingga memenuhi persamaan ini. Matriks C dikalikan dengan X bar sama dengan lambda kali X bar. Nah, vektor X yang memenuhi persamaan ini itu disebut sebagai vektor eigen, dan lambdanya itu disebut nilai eigennya. Nah, nilai eigen terbesar itu dianggap sebagai komponen yang paling dominan, karena mampu menjelaskan variasi data paling besar. Sementara itu, vektor eigen itu digunakan untuk mengetahui kontribusi masing-masing variabel terhadap komponen utama yang telah dibentuk. Selanjutnya, prinsipal komponen analisis. Nah, PCE ini itu merupakan metode yang mampu melakukan reduksi dimensi pada suatu data, namun tetap menggambarkan dan mempertahankan pola data tersebut. Nah, untuk langkah-langkah PCE itu ada 5. Yang pertama, menormalisasi baris. Yang kedua, membangun matriks covariance. Yang ketiga, menghitung nilai dan vektor eigen. Yang keempat, memilih komponen utama. Dan yang terakhir ada proyeksi data. Untuk lebih jelasnya akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Baik, sini sebelumnya saya Selvira Asni Pramitasari dengan NIM 2503116200789. Sini saya akan menjelaskan metodologi pada penelitian kami. Data pada penelitian kami itu bersifat primer yang diperoleh melalui kuesioner kepada mahasiswa UM mengenai faktor yang mempengaruhi prioritas pemilihan hunian kos. Data ini menggunakan skala 1 hingga 5 untuk mengukur tingkat suatu kepentingan. Nah, adapun indikator penelitian yang kami ambil yakni yang pertama biaya, yang kedua yakni lokasi, yang ketiga fasilitas, dan yang keempat keamanan. Data tersebut akan disusun dalam bentuk matriks dengan baris mewakili responden dan kolom mewakili variabel cost. Penelitian kami ini menggunakan metode prinsipal komponen analisis, yakni disingkat dengan PCA. Lalu, pada sumber data yang kita ambil ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang disusun dengan menggunakan skala Likert untuk mengukur tingkat kepentingan pada setiap kriteria dalam pemilihan hunian kos. Pada responden ini dipilih menggunakan metode purposive sampling untuk memperoleh data yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian kami. Adapun alat yang kami gunakan untuk penelitian kami yang pertama yakni Google Form untuk penyebaran kuesioner, yang kedua yakni Microsoft Excel dan Python sebagai alat bantu untuk menghitung data kami. Yang terakhir yakni perangkat keras. Adapun alat penerapan PCA sebagai berikut. Setelah data rating ini telah dikumpulkan, maka kita akan menuju ke proses preprocessing data, di mana pada tahap ini data itu disusun dalam bentuk matriks responden terhadap variabel cost dengan matriks I dengan ordo IJ dengan menunjukkan tingkat kepentingan dari responden ke I terhadap variabel cost ke J. Jika ada nilai variabel cost yang belum diisi oleh pengguna atau responden, maka nilai tersebut akan diisi dengan 0. Setelah kita preprocessing data, kita akan melakukan standarisasi normalisasi data dengan setiap baris pada matriks ke I dan kolom ke J itu akan dikurangi dengan suatu rata-rata responden pada tiap indikator atau pada tiap kolom. Lalu setelah kita melakukan normalisasi data, kita akan menentukan suatu matriks covarian. Nah, untuk menghitung suatu covarian ini, kita akan mentranspose dari hasil matriks normalisasi data itu dikalikan dengan suatu matriks normalisasi data itu sendiri. Lalu setelah kita kalikan, kita akan membagi suatu matriks itu dengan jumlah responden dikurangi 1. Lalu setelah kita
mendapatkan suatu komponen utama ini, kita akan menghitung suatu nilai dan vektor agent. Untuk menentukan suatu vektor agent, kita harus menentukan nilai agentnya terlebih dahulu dengan suatu nilai determinan pada matris kovarian dikurangi nilai agent dikali matris identitas itu bernilai 0. Maka kita akan mendapatkan suatu nilai agent pada setiap komponen. Setelah setiap komponen ini telah ditemukan nilai agentnya, kita akan menentukan suatu vektor agent dengan matris kovarian dengan vektor agent itu dikali dengan matris kovarian dikurangi nilai agent dikali matris identitas, yakni dengan nilai sama dengan 0. Nah, setelah kita menentukan suatu nilai dan vektor agent ini, kita dapat menentukan suatu komponen utama. Nah, pada komponen utama ini kita akan menghitung suatu presentasi pada suatu nilai agent pada tiap-tiap komponen dengan rumus nilai agent pada tiap komponen itu dibagi dengan seluruh total nilai agent pada semua komponen dikalikan dengan 100%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Keisa Tabita Yaniardi dengan NIM 25031161897. Selanjutnya adalah proyeksi data ke ruang berdimensi rendah. Data yang telah diproses itu kemudian diproyeksikan ke ruang berdimensi yang lebih rendah menggunakan vektor agent yang telah dipilih. Nah, rumus proyeksi data itu Z sama dengan X dikali W, di mana Z itu data baru di ruang dimensi rendah, X itu matriks hasil center data, dan W itu matriks dari vektor agent yang terpilih. Sebelum itu, kita harus menghitung center data terlebih dahulu sebelum memproyeksikan data tersebut. Untuk menghitung center data, itu dapat dicari dengan menggunakan rumus X sama dengan X norm J dikurangi X bar norm J, di mana X norm J itu adalah matriks normalisasi data kolom ke J, dan X bar norm J itu rata-rata kolom ke J pada matriks normalisasi data. Yang artinya, data hasil centering itu diperoleh dari matriks normalisasi data pada kolom ke J yang dikurangi dengan rata-rata matriks normalisasi data pada kolom ke J. Kemudian untuk mencari rata-rata kolom ke J pada matriks normalisasi data itu dicari dengan menggunakan rumus X bar norm J sama dengan 1 per N dikali sigma untuk J sama dengan 1 sampai N dari X norm IJ, di mana N itu merupakan jumlah respondennya, X norm IJ itu matriks normalisasi data pada baris ke I dan kolom ke J. Nah, dalam penelitian ini hasil proyeksi data itu digunakan untuk merepresentasikan preferensi responden terhadap berbagai kriteria hunian kos. Setelah diperoleh hasil proyeksi data ke komponen utama, tahap selanjutnya itu adalah sebaran data dan hasil analisis menggunakan grafik scatter plot. Grafik ini itu digunakan untuk memvisualisasikan distribusi preferensi responden dalam memilih hunian kos. Data hasil proyeksi itu dipetakan ke dalam bidang 2 dimensi menggunakan 2 komponen utama, yaitu prinsipal komponen 1 dan prinsipal komponen 2 atau PC1 dan PC2. PC1 itu digunakan untuk mempresentasikan variasi utama data yang berkaitan dengan indikator dominan utama, sedangkan PC2 itu mempresentasikan variasi kedua yang tidak berkorelasi terhadap PC1. Pada grafik scatter plot itu sumbu X itu menunjukkan PC1 dan sumbu Y itu menunjukkan PC2. Setiap titik pada grafik itu merepresentasikan hasil transformasi preferensi dari masing-masing responden ke dalam ruang komponen utama. Selanjutnya, bab 4, analisis dan pembahasan. Pada tahap awal itu dilakukan pengumpulan data melalui kuesioner kepada 50 mahasiswa UM mengenai prioritas dalam memilih hunian kos. Nah, aspek yang dinilai itu ada biaya, lokasi, fasilitas, dan keamanan. Nah, setiap aspek itu dinilai menggunakan skala Likert dari 1 sampai 5, di mana nilai 1 itu menunjukkan tingkat kepentingan paling rendah, dan nilai 5 itu menunjukkan tingkat kepentingan paling tinggi. Di sini contohnya ada responden Ilham, nilai aspek biayanya 5, nilai aspek lokasinya 3, nilai aspek fasilitasnya 5, dan nilai aspek keamanannya itu 5, begitu seterusnya.
Kemudian dilanjutkan dengan normalisasi data. Nah, pada tahap normalisasi data itu digunakan metode main centering, di mana metode ini itu dilakukan dengan cara mengurangi setiap nilai pada variabel biaya, lokasi, fasilitas, dan keamanan dengan nilai rata-rata dari masing-masing responden. Contohnya di sini Ilham, rata-ratanya 4,5. Nilai aspek biayanya 5 dikurangi 4,5 sama dengan 0,5. Nilai aspek lokasinya 3 dikurangi 4,5, hasilnya negatif 1,5. Nilai aspek fasilitasnya 5 dikurangi 4,5 sama dengan 0,5. Dan nilai aspek keamanannya itu 5 dikurangi 4,5 sama dengan 0,5. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah matriks kovarian. Matriks kovarian dihitung dari data yang telah dinormalisasi untuk mengetahui hubungan linear antar kriteria dalam pemilihan hunian kos. Rumus matriks kovarian yang digunakan adalah kovarian matriks A sama dengan 1/n-1 dikali matriks transport dikali matriks asli, di mana n sama dengan jumlah data yaitu 50 dikurangi 1 sama dengan 49 akan dikalikan dengan matriks transpose dikali matriks data asli, sehingga hasilnya ada pada PPT. Selanjutnya, tabel berikut menyajikan nilai matriks kovarian yang telah dihitung. Matriks di atas menunjukkan variansi dari setiap kriteria pada diagonal utama. Misalnya pada lokasi di 0,78954 bernilai positif yang berarti menunjukkan hubungan linear yang berbanding lurus. Sedangkan di luar diagonal utama akan bernilai negatif, contohnya seperti pada lokasi dan biaya, di min 0,27679 yang berarti ada pertimbangan antara biaya sewa dengan kedekatan lokasi. Bisa jadi responden mempertimbangkan lokasi yang dekat dengan kampus tapi dengan harga yang lebih besar. Selanjutnya, setelah memperoleh matriks kovarian, langkah berikutnya dalam PCA adalah mencari nilai eigen dan vektor eigen. Secara teoritis, nilai eigen dicari dengan menyelesaikan persamaan karakteristik determinan matriks A kovarian dikurangi dengan lambda dikali matriks identitas sama dengan 0. Dengan matriks kovarian yang telah diperoleh tadi, persamaannya adalah sebagai berikut. Determinan matriks kovarian dimasukkan ke dalam rumusnya, kemudian dikurangi dengan lambda dikali dengan matriks identitas yang bernilai 4 kali 4 sama dengan 0, namun perhitungan tersebut cukup panjang dan kompleks untuk matriks berurutan 4 kali 4, sehingga kami menggunakan bantuan Python melalui fungsi NumPy X agar hasil yang diperoleh lebih cepat dan akurat. Dari dekomposisi matriks kovarian diperoleh nilai eigen dan faktor eigen sebagai berikut. Next. Seperti ini. Dari nilai eigen ini didapatkan dengan nilai eigen berjumlah 4 dan vektor eigen berjumlah 4 kali 4. Untuk mengetahui seberapa besar informasi yang dapat dijelaskan oleh setiap komponen utama, dilakukan perhitungan persentase varians. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Persentase varians sama dengan nilai eigen dibagi dengan jumlah nilai eigen dikali dengan 100, maka tabel ini menunjukkan hasilnya. Nilai eigen pada PC1 sebesar 1,0546 merupakan yang terbesar, yang mengindikasikan bahwa PC1 berhasil menangkap informasi paling dominan dari seluruh kriteria pemilihan hunian. PC1 mewakili sebesar 53,6% dari total varians data. Namun, untuk mencapai representasi informasi yang lebih komprehensif, PC1 ini masih belum memenuhi karena minimal untuk mencapainya harus 80%. Jadi penggabungan PC1 dan PC2 secara kumulatif harus dilakukan untuk menghasilkan kontribusi sebesar 81% terhadap total varians data asli. Hal ini telah memenuhi syarat kecukupan informasi yang biasanya dipersyaratkan dalam analisis reduksi dimensi. Semakin besar nilai eigen, semakin signifikan komponen tersebut dalam mewakili struktur data asli. Selanjutnya, dari perhitungan tadi, PC1 dan PC2 telah mewakili 80% dari data, sehingga sekarang vektor eigen kita fokuskan pada PC1 dan PC2 saja. Jadi, PC2 terdapat dua nilai yang dominan, yaitu fasilitas dengan bobot terbesar, yaitu pada PC1, variabel lokasi memiliki bobot paling besar sebesar 0,8
645, hal ini menunjukkan bahwa lokasi merupakan faktor penentu yang paling dominan dalam membentuk komponen utama pertama dalam preferensi mahasiswa. Sementara PC2 terdapat dua nilai yang dominan, yaitu fasilitas dengan bobot terbesar 0,7057 dan biaya dengan bobot minus terbesar, yaitu min 0,7052. Dengan demikian, terdapat responden yang mengutamakan fasilitas yang kurang terhadap besaran biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, setelah kita menentukan suatu komponen utama, kita akan memproyeksi data tersebut. Nah, untuk memproyeksi data tersebut, kita harus tahu nilai dari center data itu. Nah, untuk mengetahui center data ini, kita harus menentukan rata-rata tiap indikatornya terlebih dahulu. Untuk menghitung rata-rata ini, kita menjumlahkan seluruh data normalisasi data pada tiap-tiap indikator, lalu dibagi dengan suatu banyaknya responden, yakni sebanyak 50. Maka didapatkan rata-rata tiap indikatornya sebagai berikut. Setelah kita mendapatkan rata-rata tiap indikator, kita akan menentukan suatu center data itu dengan mengurangkan normalisasi data dengan rata-rata tiap indikator. Contohnya sebagai berikut. Pada Ilham, di indikator biaya, yakni normalisasi data pada indikator biaya, yakni sebesar 0,5 pada Ilham. Lalu dikurangkan dengan suatu rata-rata tiap indikatornya pada indikator biaya, yakni 0,195. Maka didapatkan center data pada indikator biaya pada Ilham, yakni 0,305. Dan seterusnya berlaku untuk tiap responden dan tiap indikatornya. Lalu setelah kita mendapatkan seluruh center datanya, kita dapat memproyeksi data itu ke dimensi 2, yakni dengan mengalihkan suatu center data itu dikalikan dengan vektor agent. Nah, di sini kita mengambil dua komponen utama, karena pada penggabungan dua komponen ini telah menggunakan 80%, jadinya kita mengambil PC1 dan PC2. Nah, untuk perhitungannya, PC1 sama dengan 0,305 dikali min 0,3211 ditambah min 1,115 dikali 0,3845 ditambah 0,365 dikali min 0,2413 ditambah 0,445 dikali minus 0,3021. Maka didapatkan PC1 pada responden Ilham, yakni sebesar min 1,284362. Dan ini perhitungan ini berlaku juga untuk komponen yang lainnya dan untuk responden seterusnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai hasil sebaran data. Nah, grafik scatter ini, itu diolah menggunakan Excel. Data yang dimasukkan itu adalah data dari proyeksi pengguna tadi, yaitu PC1 dan PC2. PC3, PC4 tidak digunakan karena PC1 dan PC2 itu telah mewakili 81% dari keseluruhan data. Nah, PC1 ini mewakili sumbu X ini mewakili PC1. Dan sumbu Y itu mewakili PC2. Pada PC1, sumbu X ini, tadi kan pada komponen utama ditemukan bahwa yang paling dominan adalah lokasi. Jadi sumbu X ini itu merepresentasikan lokasi. Semakin ke kanan, maka lokasi semakin dekat. Untuk sumbu Y, ditemukan bahwa yang paling dominan itu ada dua. Dominan positif dan juga negatif. Sehingga sumbu Y positif itu adalah fasilitas, merepresentasikan fasilitas, dan sumbu Y yang negatif itu merepresentasikan biaya yang murah. Nah, pada grafik ini itu dilihat hanya terdapat 26 titik-titik saja. Padahal seharusnya itu terdapat 50 karena respondennya itu 50. Nah, itu terjadi itu karena terdapat data yang bertumpuk. Sehingga titik biru yang kecil ini itu bisa merepresentasikan satu saja, dan apabila titik birunya itu semakin besar, maka ia itu merepresentasikan beberapa data. Selanjutnya, nah, karena tidak bisa dicari secara langsung menggunakan Excel ini tadi, kami menghitung menggunakan manual dari data yang proyeksi pengguna itu tadi, sehingga dapat ditemukan pada kuadran 1 sebelah kanan atas, itu apabila dilihat titiknya hanya 5,
Padahal itu mempresentasikan 17 responden. Begitupun dengan kuadran 2, itu mempresentasikan 19 responden, kuadran 3, 5 responden, dan kuadran 4 itu mempresentasikan 9 responden. Selanjutnya, dari tiap kuadran itu memiliki arti. Kuadran 1, sumbu X-nya itu negatif, sumbu X-nya itu positif, dan sumbu Y-nya positif juga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebesar 17 responden atau 34% dari seluruh responden di area ini itu sangat memprioritaskan kos yang dekat kampus dan fasilitasnya lengkap. Mereka itu tidak terlalu sensitif terhadap biaya, jadi biaya itu diabaikan demi kenyamanan dan juga efisiensi jarak. Lalu pada kuadran 2, sumbu X negatif dan juga sumbu Y positif. Artinya jaraknya itu jauh, lokasinya itu jauh, namun fasilitasnya lengkap. Nah, terdapat 38% responden di area ini tuh mengutamakan fasilitas kos yang bagus, yang lengkap, meskipun kosnya itu agak jauh dari kampus. Mereka itu rela meluangkan waktu untuk perjalanan yang lebih jauh, asalkan kosnya itu nyaman. Selanjutnya, pada kuadran 3, sumbu X positif, sumbu X negatif, dan sumbu Y-nya pun negatif juga. Sebesar 10% dari seluruh responden di area ini itu sangat memperhitungkan efisiensi finansial. Mereka itu mencari kos dengan biaya yang murah, meskipun konsekuensinya itu fasilitasnya biasa dan jaraknya pun itu jauh dari kampus. Selanjutnya pada kuadran 4, sumbu X-nya itu positif dan sumbu Y-nya itu negatif. Nah, terdapat 18% responden di area ini itu mengincar lokasi yang dekat kampus dengan harga semurah mungkin. Mereka rela mengorbankan fasilitas yang lengkap, asalkan jalannya itu dekat ke kampus dan juga ramah di kantong. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah bab 5, yaitu penutupan. Berdasarkan hasil analisis data menggunakan PCA terhadap prioritas mahasiswa UM dalam memilih hunian kos diperoleh beberapa kesimpulan, yakni data awal yang terdiri dari variabel biaya, lokasi, fasilitas, dan keamanan berhasil direduksi menggunakan PCA menjadi komponen utama yang lebih sederhana. Melalui proses normalisasi data dengan main centering, perhitungan matriks kovarian, serta penentuan nilai agent dan vektor agent, informasi utama data dapat direpresentasikan ke dalam dua komponen utama tanpa menghilangkan informasi penting. Kemudian, hasil proyeksi data ke dalam ruang dua dimensi itu menunjukkan adanya pola pengelompokan responden berdasarkan kesamaan preferensi terhadap faktor-faktor yang dianalisis. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat kecenderungan tertentu dalam prioritas mahasiswa, di mana beberapa responden lebih dipengaruhi oleh faktor tertentu dibandingkan faktor lainnya. Dengan demikian, PCA terbukti efektif dalam menyederhanakan data yang kompleks serta membantu mengidentifikasi pola prioritas mahasiswa dalam memilih hunian kos. Selanjutnya, saran. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan, yaitu 1. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan jumlah responden yang lebih besar agar hasil analisisnya itu lebih representatif dan stabil. 2. Variabel penelitian dapat dikembangkan dengan menambahkan faktor lain yang juga memengaruhi pemilihan hunian kos. Yang ketiga, metode PCA dapat dikombinasikan dengan metode lain untuk mendapatkan hasil analisis yang lebih mendalam. Dan yang terakhir, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengelola kos dalam meningkatkan fasilitas dan layanan sesuai kebutuhan mahasiswa. Baik, terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil penelitian ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.